Ruangan itu hening. Kadang sebuah rumah sakit yang steril, kadang pula rumah yang akrab dan penuh kenangan. Mungkin ada hangatnya kehadiran orang-orang tercinta, atau barangkali hanya sunyi sendiri. Segala gerak berhenti. Ritme tubuh, detak jantung, hembusan napas, perlahan-lahan menyerah, seolah gelombang pasang akhirnya surut untuk terakhir kalinya. Namun di sela keheningan itu, sesuatu yang amat mendalam bergetar di bawah batas pandang mata. Sebuah transformasi, tersembunyi dan nyaris tak teraba, mulai berlangsung saat jiwa, pusat kesadaran yang sejak lama berdiam dalam raga, pelan-pelan, nyaris tanpa jejak, melepaskan ikatannya. Pelepasan ini tidak terjadi seperti saklar yang dipencet. Ia lebih menyerupai benang-benang kuno yang perlahan direnggangkan. Benang-benang yang dianyam dari miliaran detik, perasaan, kenangan, dan akumulasi segala pilihan hidup. Di sini, kisah pengalaman hampir mati bersinar bagai lentera di kegelapan, menerangi jalan peralihan itu. Berkali-kali, mereka yang pernah dipanggil kembali dari tepian kematian menceritakan rasa melayang tanpa beban, hempasan ketenangan, dan kesadaran yang begitu nyata bahwa telah terpisah dari jasad fana. Mereka menyaksikan tubuh sendiri terbujur di bawah, mendengar suara-suara, namun suara itu tak perlu dijawab. Kesadaran tetap utuh, jernih, dan waspada, meski sudah tak berpaut pada wadah lama. Pelepasan ini bukan hanya peristiwa fisik, melainkan juga energi, pelan-pelan. Tali cahaya yang digambarkan begitu banyak tradisi spiritual, tali perak yang menyambung ruh dan raga, kian menipis, sampai suatu titik ia putus, menandai perpisahan terakhir dengan dunia kebendaan. Namun, tidak setiap jiwa mengalami pelepasan ini dengan mudah. Bagi mereka yang direnggut tiba-tiba dari hidup, atau terikat erat pada dunia fana, keberangkatan bisa mengejutkan, bahkan menyakitkan. Beberapa berkeliaran dalam kebingungan, tersesat, memanggil-manggil pada telinga yang tak lagi mampu mendengar. Terpana karena kehadirannya sudah tak membangkitkan respons. Rasanya seperti terbangun dari mimpi amat nyata, lalu mendapati diri sendiri sebagai orang asing di tempat yang sekaligus dikenal dan betul-betul asing. Bayangkan dampaknya dalam batin. Setelah seumur hidup percaya bahwa kematian berarti lenyap, kini justru melayang melampaui dunia lama, mendengar tangisan para kekasih, merasakan getaran-getaran, namun tak sanggup menyentuh atau turut campur. Sebuah perjalanan baru telah dimulai, namun tiada peta, hanya bentangan misteri yang tak terjelajahi. Tetapi bagi jiwa-jiwa yang telah diasah oleh kesadaran spiritual, momen peralihan ini memberi jalan menuju penerimaan. Mereka mengenali para pembimbing, bagai ruh lembut atau cahaya menyapa, merentangkan tangan, membawa kasih, mengajak untuk percaya. Maka apa yang disebut orang hidup sebagai akhir, sesungguhnya hanyalah pembuka kisah baru. Meski terbebas, jiwa tetap membawa kekayaan kebenaran hidupnya, keindahan, luka, kebijaksanaan yang ditempa waktu. Tak sekalipun ia berangkat dengan tangan hampa. Kemana perjalanan itu bermuara, di sanalah kita mulai menelisik. Bayangkan membuka mata pada suasana yang sekilas familiar, namun telah sepenuhnya berubah. Warna-warna berpendar berbeda, suara-suara muncul sekaligus dari dalam dan luar. Sementara orang-orang tercinta tetap beraktivitas abai terhadap panggilanmu. Kau coba meraih, memohon, tapi tubuhmu menembus mereka seperti kabut. Ada, namun tak kasat mata. Beginilah pengalaman banyak jiwa seketika setelah berpisah. Alih-alih lenyap dalam kegelapan, pikiran justru tetap terjaga, kadang lebih jernih dari sebelumnya. Namun kerap kali jiwa tak segera sadar bahwa ia telah menyeberangi ambang. Identitas lama, kisah-kisahnya, suka, duka, semua masih bergema. Naluriah, ia mencoba mengulang rutinitas lama, pulang ke rumah, berbicara, memperbaiki urusan yang tertunda,
namun setiap penghalang tak dapat ditembus, setiap kata tenggelam dalam sunyi. Frustrasi dan sunyi merasuk. Sebagian jiwa menetap di dekat dunia lama, beberapa hari, bahkan berminggu-minggu, ragu mengerti apa yang terjadi, terutama jika kematian datang tiba-tiba, lewat kecelakaan, atau sakit yang mendadak. Rasanya seperti bangun dari koma di bumi yang tak seorang pun mampu memberimu penjelasan. Berbagai aliran spiritual, seperti spiritisme, memandang masa ini sebagai titik genting dalam evolusi jiwa. Mereka yang terbelenggu penyesalan, luka, atau keterikatan, cenderung tetap bergentayangan di sekitar dunia dalam ranah antara, ditekan beratnya emosi yang belum terurai, tetapi tak berdaya bertindak. Faktor penentu yang memudahkan peralihan ini, menurut mereka, adalah jalinan relasi spiritual yang dibangun selama hidup. Jiwa yang tekun bertumbuh, mengenal iman, dan menyebarkan kasih, akan dengan cepat disambut kehadiran pembimbing, penuntun yang setia menuntun jiwa menembus kebingungan. Bagi jiwa lain yang terasing secara batin, masa penyesuaian akan terasa lebih panjang dan sepi. Namun tak satu pun makhluk benar-benar terlantar. Walau sinyalnya samar, mereka senantiasa menyapa bila seseorang telah siap menerima. Tak jarang di ambang ajal, seseorang merasakan kehadiran kerabat yang telah berpulang. Apa yang dianggap banyak orang sebagai halusinasi, sesungguhnya bisa jadi ajakan pertama nan lembut dari seberang, panggilan halus yang membangunkan kesadaran akan dimensi baru. Begitu juga, segera setelah meninggal, sering jiwa-jiwa berputar di sekitar orang-orang hidup, mengamati duka, prosesi perpisahan, mengalirnya pelayat. Bisa melihat, merasakan, namun tak menyentuh, tak lagi turut serta, hanya jadi saksi bisu atas kepergiannya sendiri. Retakan kontinuitas ini bisa sangat menyiksa. Waktu dunia terus berputar, namun bagi sang pengelana, waktu mulai melebur bentuknya yang lama. Berbagai tradisi, spiritisme, teks Tibet, hingga cabang esoterik Hindu menyebut masa 7 hari yang istimewa. Dalam hari-hari awal ini, jiwa masih sangat dekat dengan dunia fisik, tercerai oleh guncangan perlintasan. Banyak jiwa tetap berada di sudut kamar lama, bersandar di sisi ranjang rumah sakit, mengamati para perawat dan keluarga yang berduka menata sisa kepergiannya. Ada pula yang mengikuti kendaraan menuju pemakaman, atau beristirahat di antara karangan bunga kenangan. Tak lagi digerakkan oleh urgensi, tubuh halusnya direngkuh, peliknya kebutuhan, memahami apa yang telah terjadi, dan memastikan orang-orang tercinta terjaga. Bagi keluarga yang berduka, malam-malam tahlilan dan begadang menjadi jembatan sakral. Di situ ada ruang untuk melambaikan salam perpisahan, berbagi tangis, dan menyalakan ingatan. Teruntuk jiwa yang baru terbebas, ritual ini adalah titik tinjauan terakhir, kesempatan untuk menyaksikan riak hidup yang pernah ia ciptakan. Setiap air mata, ucapan tulus, atau senyuman kecil dalam bayang kehilangan menjadi ukiran abadi akan warisan yang ditinggalkan. Banyak yang peka dapat merasakan belayan dingin, kehadiran halus yang berputar di antara bunga dan pelayat. Aroma samar muncul tiba-tiba, senandung lagu lama berbisik pelan. Ruh menangkap tiap nuansa, menyerap seluruh belayan perpisahan. Fase ini menolong mereka menerima berakhirnya perjalanannya di bumi, sebuah izin penting untuk melanjutkan jalan. Selama pekan pertama, vibrasi jiwa masih terhubung kuat dengan ranah fisik. Getaran perasaan manusia mengalir bagai arus tanpa wujud, kadang mengangkat lembut, kadang pula menahan dalam belenggu. Ucapan putus asa, "Aku tak bisa hidup tanpamu," menjelma rantai berat, menahan sang jiwa. Sebaliknya, penerimaan yang damai, kenangan penuh kasih, doa-doa yang tulus, bersinar laksana lentera, menerangi langkah-langkah menuju depan. Tradisi menandai hari ke-7 dengan upacara, dupa menyala, doa bersama, sebuah penutup energi yang simbolis. Saat jiwa menerima keberadaannya yang baru,
Didukung kehangatan keluarga dan bimbingan para malaikat, perjalanan pun berlanjut. Muncul sebuah gerbang cahaya, terowongan bercahaya, jembatan perak, tirai berpendar yang memanggil untuk maju. Namun lengkungan ini bukan hukum mutlak. Beberapa jiwa menyelesaikan fase ini dalam hitungan jam, sementara yang lain terikat beban keterikatan memerlukannya lebih lama. 7 adalah pola, bukan aturan. Gema siklus keutuhan alam, seperti fase bulan atau oktav musik. Saat pekan berlalu, jiwa pun mendapati gerbang menuju ranah yang lebih halus mulai terbuka. Pintu menuju babak berikutnya. Bagi yang masih hidup, menyadari bahwa sikap dan emosi kita dapat mewarnai perjalanan sang jiwa tercinta, membuka jalan baru bagi kedukaan. Kekuatan untuk mengubah luka menjadi rasa syukur, menghadirkan kenangan indah, mengirim doa sebagai cahaya, belajar memaafkan, membereskan urusan yang tersisa, tidak hanya membawa damai bagi yang telah pergi, tetapi juga melembutkan peralihan saat waktu kita sendiri tiba. Keluar dari derasnya pekan pertama, jiwa memasuki fase baru. Masa 40 hari yang lebih tenang diperuntukkan pada pelepasan, peninjauan, dan penyembuhan. Di banyak kitab suci, angka 40 kerap berulang. Kristus dikisahkan menetap 40 hari antara kebangkitan dan kenaikan. Bardo dalam ajaran Tibet pun demikian. Angka 40 menjadi simbol transisi dan metamorfosis di banyak budaya. Pada ke-40 hari sakral ini, jiwa menelusuri riwayat pribadinya, membuka halaman demi halaman kehidupan yang baru saja selesai, bukan untuk diadili oleh luar, tetapi menilai dalam diri sendiri. Tak ada hakim surgawi menimbang baik buruk. Jiwa sendirilah yang mereview setiap tindakan, menyelami motivasi, menyaksikan pilihan demi pilihan dari beragam sudut. Ia merasakan apa yang diberikannya, baik luka atau kasih, bukan sebagai pelajaran teoritis, melainkan lewat hati orang lain. Nyaris tak ada pengalaman yang lebih menggetarkan jiwa daripada benar-benar melihat akibat dari setiap perbuatan saat semua riak akhirnya bermuara. Dalam keterbukaan ini, hadir makhluk-makhluk cahaya, pembimbing bijak dan welas asih. Mereka bukan penuduh, melainkan guru yang penuh belas kasih. Mereka menunjukkan jalan-jalan yang tak sempat ditempuh, menyingkap hikmah di balik penderitaan, membantu melepas beban tuduhan, penyesalan, atau kerinduan hati. Pelepasan sejati bukanlah melupakan, tetapi pembelajaran mendalam. Kebebasan untuk membuang ilusi dan dendam yang selama ini mengaburkan nurani. Perlahan, ikatan-ikatan jiwa pada benda, hubungan, dan identitas duniawi mulai melonggar. Ruh pun sadar bahwa ia tak akan melupakan siapa yang dikasihinya. Justru ia kian mengenal mereka dalam esensi paling murni, lepas dari ego atau luka lama. Namun keterikatan, terutama yang disulut duka mereka yang ditinggal, sering berubah jadi belenggu halus. Ketika yang masih hidup memeluk derita atau berjanji tak mau melangkah maju, tanpa sadar mereka membebani sang jiwa, memberatkan setiap pijakan perjalanan. Masa-masa ini juga kerap menjadi waktu jiwa menyapa lewat mimpi, khayalan yang hidup, dipenuhi emosi. Bukan sekadar bunga tidur, melainkan sungguh perjumpaan. Pesan disampaikan, penghiburan diberikan, perpisahan dipermanis, agar sang jiwa bisa maju dengan restu dan kedamaian. Saat 40 hari berlalu, sesuatu yang hakiki pun tiba. Terjadi pelepasan tali spiritual yang terakhir. Jiwa kini lebih ringan dan sadar, berpamitan dari dunia fana dengan syukur dan kasih, hanya membawa kearifan dan makna terindah yang dipetik sepanjang perjalanannya. Untuk yang ditinggal, fase ini kerap diiringi damai yang tiba-tiba, isyarat simbolis, sepotong lagu favorit, keharuman lembut, kunjungan seekor kupu-kupu yang menandai titik transisi menuju dimensi yang lebih lembut. Barangkali kenyataan paling menakjubkan adalah
Selepas kematian jasmani, keterikatan antara dua dunia tidak menguap, justru bergema lebih murni. Terutama di tahun pertama, pikiran dan perasaan mereka yang hidup tetap mencapai sang jiwa yang telah melewati batas, membentuk perjalanan mereka layaknya doa. Bayangkan sensitivitas batin yang kita rasakan saat hidup. Bagaimana kita bisa mempersepsi duka orang terkasih walau terpisah jarak. Sesudah tubuh tiada, batas tipis itu pun lenyap. Emosi menjadi arus yang seketika dirasakan, diterima sepenuhnya. Duka pasti ada, tapi bila kedukaan berubah menjadi jeratan putus asa, dengan tangisan, "Mengapa kau tinggalkan aku?" atau "Aku tak sanggup tanpamu," jiwa akan merasakan tarikan itu. Karena cinta, banyak yang memilih tetap dekat, memberikan penghiburan dan ketenangan. Namun bila keterikatan itu terus berlanjut, keduanya akan terjebak dalam lingkaran duka. Ruh sukar naik, yang hidup pun sukar sembuh. Cinta sejati bukanlah mengikat, melainkan mengikhlaskan. Dan dalam keikhlasan itu, keduanya menemukan kebebasan. Pada akhirnya, jiwa tiba pada titik keputusan atau panggilan, saat di mana gerbang-gerbang baru mengundang, membisikkan undangan berpindah ke frekuensi yang lebih tinggi. Adakah tujuan pasti, surga atau neraka? Dunia roh dengan pintu-pintu gerbang. Tak sesederhana itu, ungkap mereka yang telah mengintip seberang. Semesta tujuan dibentuk oleh getaran jiwa itu sendiri, dibangun sepanjang masa hidup. Gerbang-gerbang itu bukan tempat fisik, tapi getaran. Jiwa-jiwa tertentu dipandu oleh pembimbing, mengenali ajakan itu, sebagaimana jawaban bagi kerinduan batin akan pertumbuhan. Ada pula yang terjerat luka dan kebingungan, tak mampu melaju, tertahan rasa bersalah, takut, atau bayang rasa yang tak kunjung usai. Alam baka menawarkan tujuan yang tak terhitung, semuanya cermin keadaan batin terdalam. Kisah spiritisme, seperti yang dituangkan Chico Xavier, melukiskan kota-kota terorganisasi, koloni ruh penuh taman, sekolah, ruang penyembuhan, tempat jiwa beristirahat dan memperbarui diri. Medium-medium dari berbagai negeri berbagi kisah mengenai ranah-ranah serupa yang terbuka bagi mereka yang hidup dengan niat belajar dan memperbaiki diri. Di luar itu membentang lapisan-lapisan astral, tak bersekat rapi, melainkan ditata oleh tingkat frekuensi. Semakin tinggi vibrasi, kian bercahaya dan lentur lingkungan tersebut, dunia di mana pikiran membentuk realitas dan waktu melengkung. Sebaliknya, lapisan bawah mewujud sebagai tempat stagnasi dan konflik emosi. Itu bukan hukuman, melainkan cermin alami pergulatan batin yang belum tuntas. Tak semua peziarah langsung menjejak koloni gemilang. Banyak melewati ruang antara terlebih dahulu, tempat istirahat, pemulihan, atau orientasi, mirip perawatan darurat spiritual. Di sana, mereka bisa kembali bertemu leluhur, pembimbing, atau sahabat seperjalanan dalam hidup. Apakah jiwa memilih kemana ia menuju? Dalam arti tertentu, ya dan tidak. Ia akan tertarik, laksana magnet, pada dunia yang sefrekuensi. Mereka yang menumbuhkan kesadaran spiritual setulusnya akan melalui transisi dengan jernih, dapat membaca tanda, mengenali gerbang, dan melangkah penuh keyakinan. Kejernihan adalah kompasnya. Tatkala memasuki frekuensi-frekuensi tersebut, jiwa menuju fase baru, penyembuhan, transformasi, dan pemahaman lebih dalam. Walau sudah bebas dari tubuh, sisa luka, penyesalan, dan trauma tetap menempel. Melepas identitas duniawi bukan berarti amnesia. Kesadaran tetap lanjut, namun memerlukan waktu sampai ia damai dan menyatu. Di ranah-ranah halus ini, tersedia tempat khusus, ruang pemulihan yang bercahaya tenang, dirawat oleh makhluk-makhluk pengasih. Di sanalah jiwa yang lelah beristirahat. Beberapa berdiam lama, hari, minggu, atau bahkan bulan, menanggalkan residu psikologis yang dibawa seumur hidup, layaknya penyelam yang harus naik ke permukaan perlahan untuk menghindari kehancuran.
Bagi sebagian lain, terapi energi dilakukan, sentuhan harum, pengobatan vibrasi, atau dialog bersama mentor. Tujuannya selalu pembaruan, bukan penghakiman. Setelahnya, pembelajaran berlanjut, bukan hafalan, melainkan kearifan, melalui keterlibatan langsung, peninjauan pilihan masa lalu, kontemplasi hukum semesta, sebab akibat, resonansi, cinta tanpa syarat. Lama-kelamaan, jiwa menemukan jati dirinya yang sejati, merasuk ke inti di luar segala label. Banyak yang memilih menetap di dimensi ini, membantu jiwa lain, mendukung manusia di bumi, atau memperdalam pemahaman. Ada pula yang, setelah menyadari benang-benang tak selesai, atau hasrat tumbuh lebih jauh, merancang kelahiran kembali dengan tekun, memilih keluarga, tantangan, bakat, pertemuan penting. Semuanya dirangkai untuk evolusi abadi. Bila Anda tertarik mendalami perencanaan sakral ini, simak seri Misteri Kehidupan, panduan bagi para peziarah. Lalu, bisakah yang telah pergi mengunjungi dunia fana? Tentu saja, kunjungan itu bukan reinkarnasi, melainkan kembali dalam cinta saat jiwa melayang dekat untuk menghibur, menginspirasi, atau mengucapkan selamat tinggal. Sering perjumpaan hadir lewat mimpi, begitu kuat dan nyata, saat bangun kita yakin sungguh-sungguh telah bersua. Itulah pertemuan di alam astral, ketika jiwa saling menyapa kala raga tidur, kesempatan untuk berpelukan, merampungkan dialog, melahirkan damai. Di waktu lain, jiwa datang dengan cara lembut, wewangian yang tiba-tiba, lantunan melodi yang membawa kenangan, sentuhan halus di pipi, atau embusan angin sejuk. Semuanya isyarat penghiburan yang paling sering muncul ketika seseorang amat merindukan kehadiran mereka atau sangat membutuhkan harapan. Dalam situasi langka, jika waktu dan indera batin selaras, jiwa bisa hadir lebih nyata. Sebuah penampakan di sisi ranjang, sosok bercahaya di malam hari, atau suara lirih yang mengisi sunyi. Terkadang, mereka pun memberi pertolongan langsung, dorongan tak terduga, bisikan petunjuk, atau perlindungan di saat genting. Kita bisa menangkap lonjakan intuisi, dorongan batin yang terasa asing. Itulah jejak lembut mereka yang senantiasa menjaga. Bagaimana kita mengundang perjumpaan semacam itu? Dengan membuka hati dan menenangkan jiwa. Penerimaan sederhana, kenangan yang dibalut syukur, ucapan kasih walau dalam batin, menjadi jembatan antara dua dunia. Doa juga menjadi lentera pemanggil. Namun penting untuk membiarkan hubungan ini tumbuh alami. Panggilan dari dunia ruh tak bisa dipaksa. Dan jangan sampai kita terjebak pada hasrat yang didorong duka. Komuni sejati hanya akan hadir jika membawa manfaat bagi keduanya. Mengikhlaskan, mencintai tanpa memilikinya, serta percaya pada arus kebijaksanaan semesta adalah kuncinya. Seiring waktu berlalu, pandangan kita pun berubah. Rasa syukur atas hidup semakin mendalam. Kepekaan pada yang tak kasat mata pun tumbuh. Kita mulai memahami bahwa bukanlah sekadar apa yang tampak, melainkan apa yang kita rasakan. Getaran yang kita pelihara, itulah yang membentuk hidup kita. Dan mereka yang kita cintai, dimanapun mereka berada. Disinilah banyak orang sadar akan satu kebenaran penting, tanggung jawab atas energi yang kita bawa. Dengan setiap pikiran, perasaan, dan tindakan penuh syukur, kita menenun ikatan yang bisa menembus batas kematian. Inilah sebabnya, dalam tantangan berpikir kuantum, sebuah perjalanan 21 hari untuk melatih syukur secara sadar, Anda akan menemukan cara mengangkat frekuensi, merancang ulang benak, dan memperdalam ikatan halus. Banyak yang telah menapaki jalan ini dan menyaksikan transformasi nyata. Jika Anda terdorong untuk berjalan bersama, pintunya terbuka di kolom komentar. Mungkin inilah waktumu. Dalam tahun pertama setelah berpisah, ada ambang-ambang sakral yang dihormati banyak tradisi sebagai fase rilis alami. Hari ke-7, ke-40, dan 1 tahun. Setiap fase adalah penutupan tersendiri.
kesempatan bagi perjalanan jiwa untuk terus berkembang, dan bagi para insan untuk memahat cinta menjadi kenangan, bukan kesedihan. Saat setahun berlalu, satu siklus tak kasat mata pun rampung. Jiwa, pada umumnya, telah tenang dalam fase baru, entah di dunia roh, mempersiapkan kelahiran kembali, atau menjalankan misi-misi bimbingan di alam lain. Bagi mereka yang masih di bumi, hari ini adalah waktu mengenang yang tak hanya diwarnai rindu, melainkan undangan merayakan makna baru, sebuah pengingat bahwa tiap akhir hanyalah gerbang menuju keutuhan yang lebih agung. Jika Anda merasa tergerak lewat renungan ini, pertimbangkan untuk berlangganan, berbagi kisah di komentar, dan bergabung dengan komunitas pencari makna ini. Ketika kita menjelajahi misteri keberadaan bersama, ingatlah bahwa lagu setiap jiwa, baik yang telah pergi maupun yang masih hadir, tetap abadi di dalam anyaman cahaya Sang Ruh.